Assalamualaikum. Anak-anak pintar, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk like, share, juga komen video ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan, bukan? Apakah kalian masih ingat lagunya? Sekarang, coba kalian nyanyikan lagi lagu Menanam Jagung tersebut. Kemudian, videokan dan kirim videonya kepada guru kalian ya. Kalian bisa mengirim videonya melalui Classroom. Anak-anak pintar, sumber daya alam apa yang disebutkan dalam lagu Menanam Jagung itu? Ada tumbuhan apa ya? Ya, benar sekali. Sumber daya alam yang disebutkan pada lagu tersebut adalah jagung. Apakah kalian suka jagung? Enak sekali bukan rasanya? Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Selain bidang pertanian, Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam dari laut. Salah satunya adalah ikan. Ikan laut adalah salah satu komoditas terbaik dari Indonesia. Selain dikonsumsi dalam keadaan segar, ikan laut juga biasa diawetkan dengan cara dikeringkan. Tahukah kalian sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nelayan biasa mengeringkan ikan dengan cara dijemur. Proses pengeringan ikan ini menggunakan bantuan energi matahari. Dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara. Karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Makin tinggi perbedaan kandungan uap air di udara dengan produk, maka semakin banyak kandungan air yang dikeringkan dapat menguap, karena kesanggupan udara untuk menampungnya semakin besar. Jadi, semakin terik matahari yang menyinari jemuran ikan, maka semakin kering pula uap air di udara. Dengan demikian, semakin cepat pula penguapan yang terjadi pada ikan, sehingga ikan semakin cepat kering. Sekilas info. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Si Api-Api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi, industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten,
yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Berdasarkan teks bacaan tadi, didapatlah informasi bahwa terdapat keterkaitan antara letak geografis Banyuwangi dengan sumber daya alam yang dihasilkannya. Banyuwangi terletak di daerah pantai, sehingga mempunyai potensi sumber daya alam dari laut, yaitu ikan. Panjang garis pantai Banyuwangi yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya tersebut, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan terbesar setelah Bagan Si Api-api. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi alam kelautan yang beragam jenisnya. Berikut ini adalah jenis-jenis sumber daya alam kelautan yang ada di Indonesia. 1. Perikanan. Kebanyakan penduduk yang mendiami wilayah garis pantai di Indonesia mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan menggunakan jala atau jaring dan juga alat pancing atau kail. Hasil tangkapan ikan kemudian dijual di tempat pelelangan ikan. Jenis ikan konsumsi yang terdapat di perairan Indonesia antara lain cakalang, layur, tuna, pelagis, demersial, karang, udang, dan cumi-cumi. Jenis sumber daya alam kelautan yang kedua adalah industri garam. Garam merupakan salah satu bumbu masakan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, garam dibutuhkan untuk industri. Garam juga dapat bermanfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Sentra industri garam di Indonesia terletak di Cirebon, Pati, Rembang, Gresik, Madura, Bima, dan Jeneponto. Garam laut dibuat dengan cara menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Ketiga, ada rumput laut. Rumput laut merupakan sumber makanan kaya serat. Rumput laut digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar dan makanan serta bahan penyedap makanan. Wilayah Indonesia memiliki kemampuan memproduksi rumput laut, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Jenis rumput laut yang dibudidayakan di Indonesia yaitu ganggang merah. Jenis rumput laut ini termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia. Selanjutnya ada mutiara. Mutiara merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial di lautan Indonesia. Mutiara menjadi komoditas ekspor yang bernilai ekonomi tinggi. Daerah penghasil mutiara di Indonesia meliputi perairan sekitar Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Pada umumnya, mutiara dijadikan sebagai perhiasan oleh masyarakat. Selain dijadikan perhiasan, mutiara dapat dijadikan sebagai bahan kosmetik maupun obat-obatan. Yang selanjutnya ada industri pariwisata.
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai yang sangat panjang. Dilihat dari panjangnya, pantai Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada. Sebagian besar pantai di Indonesia memiliki pemandangan indah. Oleh karena itu, sebagian besar pantai Indonesia dikembangkan menjadi daerah wisata. Selain memiliki pantai, di bawah laut Indonesia terdapat banyak taman laut. Beberapa taman laut Indonesia yaitu Pulau Rubiah di Sabang, Karimun Jawa di Jawa Tengah, Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Wakatobi dan Bunaken di Sulawesi, serta Raja Ampat di Papua. Selain dikunjungi wisatawan dalam negeri, Taman Laut Indonesia dikunjungi oleh banyak wisatawan mancanegara. Anak-anak pintar, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung video. Pawarta berpesan, kita harus bangga dengan apa yang dimiliki oleh bangsa kita. Kita dianugerahi kekayaan alam yang begitu melimpah, terutama kekayaan alam yang ada di laut. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.